Saudara, kita beralih ke informasi lain. Dari sidang lanjutan tewasnya Prada Luki Namo, dalam sidang saksi anggota Provos melihat korban dianiaya terdakwa hingga mendengar Prada Luki berteriak minta ampun. Hari ini Majelis Hakim menghadirkan saksi yakni anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A tempat Prada Luki berdinas. Kepada saksi, korban Prada Luki sempat mengeluh sakit. Saksi pun juga pernah mendengar korban berteriak minta ampun namun tak melihat siapa yang memukul korban. Namun di waktu yang lain, saksi pernah melihat terdakwa menganiaya korban. Kami mendengar suara teriak, hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Pada saksi? Siap. Izin keluarnya hanya bilang sakit. Sakit. Siap. Disebutkan nggak di bapaknya yang sakit? Siap. Izin bilang badan. Badan. Siap. Yang pertama izin yang saya melihat disuruh jungkir, merayap. Siap. Izin keras. Keras. Siap. Ke bagian punggung 4-5 kali, posisinya tiarap ya. Siap. Ibu Prada Luki Namo tak kuasa mendengar keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki. Sang ibu terpaksa keluar dari ruang sidang sambil menangis. Ibu Prada Luki meminta para pelaku dipecat dan dihukum maksimal sebab tewasnya Prada Luki masuk kategori pembunuhan berencana, bukan tewas karena dianiaya. Hukuman yang seberat-beratnya, karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Dan saya mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati, di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati, mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya, mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Belum bersaksi mereka disumpah, lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat, anak saya sudah mati. Mereka melindungi itu perwira 3 orang itu. Sidang lanjutan perkara penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Prada Luki Sepril Saputra Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saksi menuturkan sempat mendengar Prada Luki dianiaya. Saksi juga bilang mendengar Prada Luki sempat meminta ampun pada pelaku penganiayaan. Hanya kami mendengar. Siap. Apa yang saudara saksi dengar? Izin yang kami mendengar cambuk. Cambuk. Siap. Tapi tidak melihat siapa yang Izin mencambuk. kami tidak melihat siapa yang mencambuk. Tapi mencambuk mendengar. Izin kami mendengar. Mendengar orang suara merintih. Siap. Suara siapa itu saksi? Izin kami mendengar suara almarhum minta ampun. Minta ampun. Siap. Pakai apa cambuknya setahu saudara saksi? Mohon izin yang kami dengar pakai selang. Pakai selang. Siap. Beda suaranya ya? Izin beda. Beberapa kali? Izin banyak. Kurang lebih banyak. Siap. Mengikuti persidangan dan mendengar keterangan saksi, keluarga menilai para pelaku penganiayaan yang berujung meninggalnya Prada Luki Sepril Saputra Namo patut dijerat pembunuhan berencana. Hukuman seberat-beratnya, hukuman seumur hidup, pelaku utama itu hukuman mati, pemecatan hukuman mati. Karena ini bukan penganiayaan, Mama tekankan bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana yang mengakibatkan anak Mama meninggal. Penganiayaan bukan, pembunuhan berencana. Mereka merencanakan sampai anak Mama sudah kritis, sekarat, mereka putus akses komunikasi semuanya. Itu namanya pembunuhan berencana. Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang memberi kesempatan terdakwa menanggapi keterangan para saksi. Pada sidang 29 Oktober lalu, terdakwa membantah beberapa keterangan saksi. Almarhum Prada Luki, kami cambuk hanya 1 kali, Yang Mulia. Oke. Terdakwa 11 membantah bahwa dia hanya mencambuk almarhum 1 kali.
tidak berulang kali. Tadi kan saksi menyampaikan berulang kali ya kalau nggak salah. Siap izin. Atas bantahan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan bantahan terdakwa? Siap izin tetap. Tetap ada keterangannya. Sidang kasus Prada Luki akan dilanjutkan besok 4 November 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Sertu Thomas. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, apakah dalam sidang majelis hakim juga ingin mendalami siapa sebenarnya dalang utama dalam penganiayaan Prada Luki hingga akhirnya ia meninggal dunia ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, Putu. Putu, dalam sidang lanjutan penganiayaan Prada Luki, apakah majelis hakim ini tentu saja kita lihat tadi masih memeriksa para saksi. Pertanyaannya, apakah selama sidang majelis hakim ini juga ingin mendalami siapa dalang utama dari penganiayaan Prada Luki? Selamat petang, Yasir dan juga saudara. Kalau melihat bagaimana jalannya proses persidangan pada hari ini, memang lebih banyak porsinya. Ini mencari tahu begitu siapa dan juga apa peran dari masing-masing terdakwa. Di mana tadi juga bukan hanya oleh auditor militer saja, begitu ya, yang kemudian memberikan pertanyaan kepada saksi, tapi majelis hakim ini juga mencoba menggali hal tersebut, begitu ya. Lebih banyak auditor militer yang kemudian menanyakan kepada saksi apa saja yang dilihat, siapa yang melakukan tindak kekerasan, kemudian siapa saja yang ada di ruangan di mana aksi kekerasan yang kemudian berujung pada kematian Prada Luki Namo ini terjadi, itu siapa saja yang ada di sana, ada upaya atau tidak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi pada Prada Luki Namo. Ini adalah hal-hal yang coba digali oleh auditor militer dan juga majelis hakim. Tentu saja kalau pertanyaan Anda adalah apakah kemudian dalangnya dicari tahu? Tentu, karena dari peran-peran tersebut tentu saja nanti majelis hakim bisa menyimpulkan sendiri dengan keyakinannya, begitu ya, untuk memilah mana yang pantas mendapatkan hukuman yang paling berat. Karena kalau sampai dengan saat ini melihat bagaimana dakwaan dari auditor militer di awal di sidang perdana kemarin, memang untuk ada 3 pemberkasan yang terjadi, begitu ya, Yasir dan juga saudara. Untuk pertama yaitu sidang yang digelar setiap hari Senin atas nama terdakwa Ahmad Faisal. Ini memang pasal berlapis, tapi hanya 131 dan juga 132 terkait dengan kelalaian, di mana maksimal hukumannya ini bisa mencapai 9 tahun. Melihat bagaimana peran dari Letu Ahmad Faisal sebagai komandan kompi di mana Prada Luki begitu ya berdinas, ini ada tidak niat ataupun juga upaya untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Karena kalau tidak ada upaya tersebut, maka unsur kelalaian ini akan terpenuhi begitu. Berbeda dengan 2 pemberkasan lain, ya ini 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa, di mana kalau 2 berkas yang lain begitu ya untuk 17 dan juga 4 terdakwa ini ada tambahannya begitu, selain 131 dan juga 132, tapi juga ada pasal atau jungto begitu ya dengan KUHP terkait dengan melakukan secara bersama-sama begitu tindak kekerasan yang kemudian berujung pada kematian begitu. Jadi kalau kita lihat tentu saja ini nantinya bisa jadi ada hal ataupun juga ada keputusan yang berbeda antara masing-masing pemberkasan ataupun juga masing-masing peran yang dilakukan oleh para terdakwa begitu. Dan bukan hanya Ahmad Faisal saja, tapi besok ini juga ada sidang untuk 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa. Dan berikut pernyataan dari Humas Pengadilan Militer 315 Kupang. Sapris Awi dan kawan-kawan 16 orang. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Kami sampaikan sekali lagi bahwa sidang bersifat terbuka untuk umum. Jadi saudara, kita tinggal menunggu bagaimana jalannya proses persidangan, tapi satu hal yang pasti, keadilan untuk Prada Luki ini yang diharapkan dengan sangat oleh pihak keluarga. Yasir, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas informasinya dari jalannya sidang Prada Luki di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saudara. Dan saudara, lebih lengkap soal jalannya sidang